Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Delvi Julianti dengan NPM 25130340023 dari kelas Geografi 2025C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergerakan dan fenomena dari lempeng-lempeng yang sudah ada di gambar ini, ada di peta tektonik ini. Sebelumnya menjelaskan bahwa ada 3 pergerakan. Yang pertama itu ada pergerakan konvergen atau lempeng yang saling mendekat atau berdekatan. Lalu yang kedua ada divergen, lempeng yang saling menjauh. Lalu yang terakhir ada gerakan lempeng transform atau lempeng yang saling bergesekan. Yang di sini ada dari lempeng Amerika Utara dengan lempeng Pasifik. Di sini terjadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketiga pergerakan tadi yang ada di peta tektonik saya ini yang sudah saya gambar. Di sini ada lempeng Amerika Utara dengan lempeng Pasifik. Di sini mengalami pergerakan konvergen, yaitu lempeng saling mendekat. Fenomenanya itu ada gempa bumi kuat serta gunung api ketika lempeng benua dengan lempeng samudra, palung laut ketika lempeng samudra dengan lempeng samudra, lalu ada pegunungan lipatan. Di sini juga bagian sini. Di sini ada masih lempeng Amerika Utara dengan lempeng Pasifik bagian sini. Ini mengalami pergerakan konvergen juga. Fenomenanya sama seperti tadi, ada gempa bumi kuat, ada gunung api, palung laut, serta pegunungan lipatan. Lalu di bagian sini ada lempeng Australia dengan lempeng Pasifik. Di sini mengalami pergerakan konvergen, yaitu lempeng saling mendekat. Kedua lempeng saling mendekat. Fenomenanya itu sama, gempa bumi kuat, yaitu selanjutnya ada gunung api, terus ada palung laut, serta pegunungan lipatan. Di sebelah sini juga ada lempeng Pasifik dengan lempeng Australia yang mengalami pergerakan konvergen. Fenomenanya gempa bumi kuat, gunung api, palung laut, dan pegunungan lipatan. Di sini di antara lempeng Antartika dengan lempeng Australia mengalami pergerakan divergen, yaitu lempeng saling menjauh. Fenomenanya itu ada punggung tengah samudra atau biasa disebut Mid Ocean Ridge, lalu ada kerak baru, lalu fenomena selanjutnya ada gempa bumi dangkal, lalu ada lembah retakan, lalu ada jika divergen itu dapat membentuk gunung api berlereng landai. Di sini juga ada lempeng Antartika dengan lempeng Pasifik yang mengalami pergerakan divergen juga atau kedua lempeng saling menjauh. Itu fenomenanya itu ada punggung tengah samudra biasa disebut Mid Ocean Ridge, lalu ada terbentuk kerak baru, lalu gempa bumi dangkal, lalu lembah retakan, dan yang terakhir dapat membentuk gunung api berlereng landai. Di sini, di sebelah sini ada lempeng Nazca dengan lempeng Pasifik. Di sini dapat dilihat ini mengalami pergerakan divergen, yaitu lempeng saling berjauhan. Di sini fenomenanya itu ada punggung tengah samudra atau biasa disebut Mid Ocean Ridge, lalu ada kerak baru, lalu ada gempa bumi dangkal, lalu ada lembah retakan, dan yang terakhir dapat membentuk gunung api berlereng landai. Di sini, di bagian sini ada baru nih gerakan transform atau kedua lempeng saling bergesekan. Fenomenanya itu ada gempa bumi mendatar atau gempa bumi dangkal,
Lalu yang kedua ada patahan mendatar. Lalu yang ketiga dapat tidak membentuk gunung. Jadi kalau misalnya kedua lempengnya ini hanya saling bergesekan, itu hanya gempa bumi dan patahan saja, tidak membentuk gunung seperti dua pergerakan lainnya. Lalu di sini ada pergerakan divergen antara lempeng Nazca dengan lempeng lempeng Kokosa. Di sini divergen yaitu lempeng saling berjauhan. Fenomenanya itu ada punggung tengah samudra, biasa disebut mid ocean ridge, lalu ada kerak baru, lalu ada gempa bumi dangkal, lalu ada lembah retakan, dan dapat membentuk gunung api berlereng landai. Di sini ada pergerakan divergen juga antara lempeng Afrika dengan lempeng Amerika Selatan, yang fenomenanya itu ada punggung tengah samudra mid ocean ridge, lalu kerak baru, lalu ada gempa bumi dangkal, lalu ada lembah retakan, serta yang terakhir dapat membentuk gunung api berlereng landai. Di sini juga bagian sini ada lempeng Antartika dengan lempeng Afrika. Di sini pergerakannya dapat kita lihat ini mengalami pergerakan divergen. Pergerakan divergen itu fenomenanya punggung tengah samudra atau biasa disebut mid ocean ridge, lalu terbentuk kerak baru, lalu ada gempa bumi dangkal, lalu lembah retakan, dan yang terakhir dapat membentuk gunung api berlereng landai. Di bagian sini juga ada lempeng Eurasia dengan lempeng Karibia. Di sini dapat dilihat mengalami pergerakan divergen, yaitu kedua lempeng saling menjauh. Fenomenanya itu ada punggung tengah samudra, yaitu mid ocean ridge, lalu terbentuk kerak bumi, lalu gempa bumi dangkal, lalu lembah retakan, yang terakhir dapat membentuk gunung api berlereng landai. Di sini juga ada lempeng Arabia dengan lempeng Afrika mengalami pergerakan divergen. Di sini dapat dilihat mengalami pergerakan divergen. Fenomenanya itu terbentuk punggung tengah samudra, yaitu mid ocean ridge, lalu terbentuk kerak baru, lalu muncul gempa bumi dangkal, lalu muncul lembah retakan, dan yang terakhir dapat membentuk gunung api berlereng landai. Di sini ada lempeng India. Ada lempeng India. Di sini dengan lempeng Afrika mengalami pergerakan divergen atau kedua lempeng saling menjauh. Ketika mengalami divergen akan muncul fenomena terbentuknya punggung tengah samudra, yaitu mid ocean ridge, lalu terbentuknya kerak baru, munculnya gempa bumi dangkal, lalu yang terakhir dapat membentuk gunung api berlereng landai. Di sini juga ada pergerakan konvergen antara lempeng Eurasia dengan lempeng India. Di sini konvergen itu muncul fenomena gempa bumi yang kuat, lalu terbentuknya gunung api, lalu bisa juga terbentuknya palung laut, lalu yang terakhir ada pegunungan lipatan. Di bagian sini dan sini juga terdapat lempeng Amerika Selatan dengan lempeng Afrika itu mengalami pergerakan di dua sisi atau di dua titik. Di dua titik itu sama-sama mengalami pergerakan divergen atau lempeng saling menjauh, yang fenomenanya itu ada terbentuknya punggung tengah samudra atau mid ocean ridge, lalu terbentuknya kerak baru, lalu
munculnya gempa bumi dangkal, lalu terbentuknya lembah retakan, yang terakhir dapat membentuk gunung api berlereng landai. Jadi itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan melalui video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.